Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang sehingga otot kaki menjadi lemas. Tujuan dari pijat urut ini antara lain melemaskan otot-otot yang kaku, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengeluarkan akumulasi asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, dan sebagai upaya untuk memberikan nutrisi dan pembersihan kulit. Kemudian setelah itu kaki dilipat 90 derajat dan dipijat lagi ya. Arahnya tetap dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut ya. Dan jangan lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu pada telapak kaki dipijat-pijat dengan jari jemari kita. Hal itu akan menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Selanjutnya, jari-jari kaki ditarik serta dipijat lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Dengan cara seperti ini, maka organ tubuh yang mengalami kelainan itu akan bisa normal kembali. Kemudian setelah itu, kaki kiri dilipat, kemudian diberikan treatment seperti ini ya, mana di daerah pantat dipijat-pijat. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Nantinya kaki akan lemas, peredaran darah dan hormon menjadi lancar, dan asam laktat yang terakumulasi di dalam kaki nanti akan terurai ya. Asam laktat inilah biang keladi kecapean. Jadi apabila tubuh kebanyakan asam laktat, maka tubuh akan merasa capek dan berujung pada demam ya. Bisa diatasi ya dengan pertama istirahat, makanan bergizi, dan dengan pijat urut ini. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah dilakukan pemijatan ini biasanya terdapat semacam detoksifikasi, ditandai dengan buang air yang sering, keluar keringat berlebihan, dan tubuh akan terasa sakit semua walaupun untuk sementara ya. Dan banyak yang lain ya, mungkin terasa kantuk yang berlebihan. Itu wajar saja dan tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati, karena
itu merupakan proses pengeluaran racun atau detoksifikasi ya. Biasanya beberapa jam setelah tanda-tanda itu, kejadian itu, maka tubuh akan menjadi fresh ya. Akan normal kembali ya. Mendorong keluarnya hormon endorfin, ditandai dengan perasaan yang fresh dan riang ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan dipijat lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut ya. Dan tak lupa telapak kaki juga diberikan pijatan refleksi seperti halnya pada kaki sebelah kiri. Caranya sama ya, pada telapak kaki pada titik-titik tertentu dipijat-pijat ya. Kemudian jari kaki ditarik-tarik serta dipijat lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Hal ini bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh. Jadi, apabila ada organ tubuh yang mengalami kelainan atau sakit penyakit, nanti bisa disembuhkan dengan cara pijat refleksi dengan pola seperti ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan juga dilipat ke depan dan di treatment dengan memijat ya bagian pantat ya, seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, maka kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya secara bersama-sama seperti yang Anda lihat pada video ini ya, sehingga benar-benar nanti ya kaki menjadi lemes, asam laktat nanti akan terusir dari dalam tubuh khususnya kaki, serta peredaran darah nanti juga akan lancar ya. Di samping itu kaki juga akan menjadi bersih karena minyak yang dipakai juga bisa membersihkan kotoran yang terdapat pada kulit kita ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan ya, dan dipijat-pijat. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian pantat ya. Caranya ya, pantat dipijat-pijat secara berulang-ulang ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang ringan, sedang, dan bahkan ada yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu perlu ditanya pijatan mana yang dia butuhkan, sehingga di samping sembuh dari segala permasalahannya, dia tidak mengalami relaksasi dan kenyamanan ya. Apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan kepada wilayah tubuh, khususnya pada bagian pantat tersebut ya. Hal ini akan menambah kekuatan pemijatan, sehingga sesuai dengan harapan ya.
mana daerah pantat khususnya itu merupakan pusat kegiatan ya, dan pusat pergerakan sendi. Oleh karena itu perlu kita servis seperti ini ya. Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung ya. Caranya dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Terus dilakukan pemijatan, arahnya tetap dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa di daerah pinggang ini terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Di samping itu ya, di tulang belakang ini juga merupakan produksi sel darah merah ya. Oleh karena itu sangat perlu kita lakukan pemijatan refleksi ya. Caranya pada pinggang ya, dipijat-pijat ya, dari pinggang sampai ke punggung di seputar tulang belakang tersebut ya. Jangan lupa di daerah punggung juga itu merupakan daerah yang banyak terdapat keluhan ya. Oleh karena itu perlu juga kita pijat dengan seksama ya, agar permasalahan di seputar pinggang dan punggung nanti bisa terselesaikan. Caranya seperti Anda lihat pada video ini ya. Apabila dirasa pemijatan ini kurang keras ya, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan serta digosok-gosokkan ke wilayah pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Hal ini bertujuan untuk menambahkan momentum atau kekuatan pemijatan. Nah, setelah itu tangan kiri dilipat, dan jangan lupa di sendi tulang belikat itu juga kita berikan pijatan. Hal ini akan melemaskan tubuh ya, memperlancar peredaran darah ya, dan akan terasa enak ya. Sehingga harapannya di sekitar tulang belikat tersebut nanti persendiannya menjadi lemas ya. Dan tangan kanan juga dilipat, kemudian dipijat-pijat lagi di tulang belikat itu ya. Pijat juga walaupun memakai siku tangan, caranya juga sama ya. Pijat kita lewatkan pada sela-sela sendi tulang belikat tersebut ya. Hal ini akan terasa enak luar biasa ya. Setelah itu si terapis memposisikan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat dari atas ya. Ini untuk memberikan mengintensifkan ya pemijatan dari daerah pinggang sampai punggung ya. Mana kita bisa leluasa memijat khususnya daerah punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya.
Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya bagian dari tengkuk ya, leher bagian belakang itu dipijat-pijat sampai ke kepala ya. Kepala dipijat-pijat ya. Baik itu samping kiri, samping kanan kepala itu semuanya dipijat-pijat. Rambut ditarik dengan lembut ya. Kemudian kedua telinga ditarik-tarik. Dengan cara seperti ini maka beberapa penyakit utamanya vertigo dan migrain ya nanti bisa sembuh. Jadi kedua telinga ditarik-tarik ya sambil dipijat-pijat seperti ini. Bisa menyembuhkan migrain dan vertigo. Jangan lupa di daerah tengkuk itu ya, leher bagian belakang, daerah punggung itu kita berikan perhatian yang serius ya, karena di daerah situ biasanya terdapat banyak sekali permasalahan yang berhubungan dengan capek, kemeng, sakit, ngilu dan sebagainya ya. Apabila dirasa kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kita seperti ini ya. Kedua siku tangan dilipat dan digosok-gosokkan ya. Dengan catatan ini bagi yang membutuhkan pemijatan yang keras ya. Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan bagian tangan ya, masih dalam posisi tengkurap. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, sehingga tangan pun ya terbebas dari akumulasi asam laktat ya. Peredaran darah nantinya juga akan lancar ya, dan tangan akan lemas ya, sehingga bisa berelaksasi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak tangan pada titik-titik tertentu kita pijat dengan jari jemari kita. Jari-jari dipijat sambil ditarik-tarik ya, ditekan-tekan. Serta sela-sela jari juga dipijat-pijat lembut. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Dan setelah itu tangan kiri dilipat dan di sendi tulang belikat kita berikan pijatan lagi. Dilanjut pada tangan kanan ya, caranya sama, tangan kanan dioles dengan minyak kemudian dipijat ya. Dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Nantinya ya akumulasi asam laktat yang biasanya terdapat di tangan itu juga akan hilang ya, akan terurai dan larut pada saluran pencernaan ya. Kemudian telapak tangan dipijat-pijat juga ya, sela-sela jari dipijat-pijat dan jari dipijat sambil ditarik-tarik ya.
Setelah itu tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada bagian pangkal lengan atau pada sendi tulang ikat itu ya. Kemudian dilanjut pada langkah yang kedua ya. Pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa di lutut itu harus kita berikan pijatan refleksi ya, agar saluran cairan sendi yang namanya cairan sinovial itu tetap diproduksi secara normal sehingga persendian tidak sakit karena kurangnya pelumas ya. Dan setelah itu kaki kanan diangkat dan diberikan pijatan lagi. Ini akan mempermudah ruang gerak pemijatan ya, sehingga pemijatan menjadi efektif, tidak ada yang terlewatkan ya. Kemudian setelah itu kaki kanan ditarik ke depan ya, sambil diolahragakan ya. Tarik ke depan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan dilipat dan dipijat lagi ya. Dilanjut pada kaki sebelah kiri ya, masih dalam posisi telentang ya. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Caranya sama ya. Memang apabila terjadi kekurangan pelumas dalam sendi lutut tersebut, maka akan terasa kriuk ya dan sakit ya. Setelah itu kaki kiri diangkat dan diberikan pijatan lagi ya, sampai benar-benar kaki menjadi lemas. Dan setelah itu ditarik ke depan ya, serta diolahragakan biar persendian dan otot-otot lemes ya, tidak kaku. Kemudian ditreatment seperti itu dan dipijat lagi. Dan setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk pangkal paha kita berikan tambahan tekanan ya, agar kemang yang di daerah pangkal pahanya itu juga akan tersolusikan. Misalnya itu sakit atau kemang-kemang begitu ya. Dan kedua kaki ditarik ke depan, tak lipat ya, ke depan ditarik. Nah, ini bertujuan agar melemaskan ya pada pinggul ya. Kemudian dilipat lagi dan dipijat ya. Setelah itu dilanjut pada pemijatan bagian perutnya. Perut dioles dengan minyak, kemudian
kemudian dipijat-pijat ya dengan arah spin ya. Dan kemudian kita solusikan apa yang menjadi keluhan dari daerah perut ya. Misalkan apakah geser posisi atau mungkin masuk angin ya. Bisa kita perlakukan seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut. Karena di dalam rongga perut itu terdapat organ yang vital yang sangat sensitif terhadap tekanan ya, karena tidak dilindungi oleh rangga ya. Di samping itu pemijatan perut ini juga bisa sebagai diet ya. Apabila terdapat akumulasi di dalam lemak di dalam permukaan perut ya, nanti dengan pijatan seperti ini bisa terurai ya, dan akhirnya bisa larut dibuang melalui saluran pembuangan. Mungkin Anda ya berpendapat bahwa pemijatan ini tabu ya. Namun apabila dilihat dari manfaatnya ternyata sangat besar sekali. Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya ya masih dalam posisi telentang tadi, kedua tangan direntangkan kemudian dipijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan seperti ini ya. Terus dipijat dan dikosok ke luar ya, ke arah pangkal tangan ya. Dan jangan lupa pada pangkal lengan nanti dipijat-pijat ya. Pada pangkal lengan dipijat-pijat. Ini biasanya batuk ya, akibat kelelahan nanti juga akan sembuh ya dengan cara seperti ini. Oleh karena itu silakan dicobakan ya pada pasangan Anda, sehingga Anda akan mendapatkan penghargaan tersendiri dari pasangan Anda ya, dan merupakan bentuk perhatian kepada pasangan Anda. Caranya seperti ini ya, kita tarik ya dari pangkal lengan ke pangkal tangan secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan minyak harus cukup, karena apabila kurang minyak ya, maka akan terjadi gesekan antara tangan pemijat dan permukaan kulit yang dipijat sehingga terasa panas dan bisa mengakibatkan memar ya. Oleh karena itu minyak sebagai sarana ya pelicin itu harus cukup. Di samping itu minyak itu juga memberikan nutrisi ya, karena minyak khususnya yang saya pakai itu minyak zaitun, itu banyak nutrisi yang terkandung di dalamnya ya. Dan juga sebagai sarana pembersih kulit ya. Dan setelah pemijatan sekitar wilayah dada selesai, dilanjut pemijatan bagian kepala. Caranya bagian kening ya, itu dioles dengan minyak. Kemudian dipijat dari bagian alis itu ditarik ke depan, ke atas sampai ke ujung rambut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan jangan lupa untuk daerah pelipis ya, itu juga kita pijat-pijat lembut ya. Rambut ditarik-tarik ya. Kedua telinga secara bersama-sama ditarik ya, lembut terukur ya, sehingga ini merupakan pijat refleksi ya, saraf pada kepala. Dengan cara seperti ini pula penyakit migrain dan vertigo bisa sembuh. Pengalaman saya ya, banyak yang sembuh dari
vertigo maupun migrain dengan cara pemijatan yang seperti ini ya. Oleh karena itu silakan dicobakan. Mungkin Anda mempunyai pendapat atau sekedar bertanya ya, silakan ditulis pada kolom komentar, maka nanti akan saya tanggapi baik secara spontan maupun berkala ya, dan pada konten menggunakan konten lain ya. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube agar komentar Anda nanti aman dan tidak dihapus oleh YouTube sendiri ya. Dan setelah itu dilanjut pada pemijatan tangan. Caranya ya, tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan. Dan jangan lupa telapak tangan diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak tangan ya dipijat-pijat pada titik-titik tertentu ya. Jari dipijat sambil ditarik serta sela-sela jari dipijat-pijat. Jadi tangan pula lah ya. Kita juga bisa membenahi organ tubuh kita yang mengalami kelainan ya. Setelah itu tangan kiri dilipat ke depan, kemudian dipijat pada pangkal tangannya ya. Dilanjut pada tangan kanan ya. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dengan cara demikian jelas nanti ya peredaran darah dan hormon akan lancar, tangan akan lemas ya, dan akumulasi asam laktat nanti akan hilang ya. Di samping itu memang pemijatan ini bertujuan untuk stimulasi saraf. Jadi saya kira pijat urut ini sangat lengkap ya. Sehingga tubuh benar-benar bisa relaksasi ya. Dan setelah itu tangan kanan dilipat ke depan dan dipijat pada pangkal lengan. Setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh ya, kurang lebih 3 kali. Ini semacam treatment kesetimbangan ya. Ini akan terasa enak ya dan rileks ya. Setelah itu masih dalam posisi terlentang, tubuh miring ke kanan dan dipijat ya. Dan tangan sampai ke bawah ya, ke pantat dan sampai bahkan ke kaki ya. Hal ini untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan, dari atas, bawah, samping kanan, samping kiri semua dipijat ya. Dan setelah itu kedua kaki dilipat dan diberikan treatment seperti ini ya. Dilanjut pada arah sebaliknya ya. Dimiring ke kanan, sekarang ke kiri dan dipijat. Dan demikianlah penampakannya kalau dari belakang ya, pemijatan tersebut.
kaki kanan dilipat, diambil kaki sebelahnya ya, dua kaki dilipat dan diberikan treatment seperti ini. Dilanjut pada langkah yang ketiga, yaitu pijat perut dalam posisi duduk ya. Caranya ya, si pasien diminta untuk duduk bersila, kemudian dipijat ya, dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya nanti. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Jangan lupa kepala juga diberikan treatment ya, dipijat-pijat, rambut ditarik, kedua telinga juga ditarik ya. Dan kita berikan treatment ya dengan cara penumpu itu dengkul kita atau lutut, dan tubuh kita tarik ke belakang seperti ini sehingga akan berbunyi kretek ya. Kemudian kita palingkan baik ke kiri maupun ke kanan kurang lebih 3 kali seperti itu ya. Dan saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.